Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah semua? Alhamdulillah. Ustazah berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan fit, dan dalam keadaan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kondisi kita tidak bisa belajar secara langsung, tidak bisa bertemu di kelas seperti biasanya kita berbahagia ada di kelas, tapi Allah menguji kita dengan keadaan yang seperti ini dan COVID-19, sehingga membuat kita tidak bisa bertemu bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap melakukan pembelajaran daring sebagai bukti bahwasanya kita masih tetap senang belajar, senang menuntut ilmu, dan kita memang tidak boleh berhenti dari menuntut ilmu. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang unsur-unsur cerita. Dalam pelajaran bahasa, kita selalu menemukan ada beberapa hal yang mendasari sebuah cerita terbentuk. Itu disebut dengan unsur-unsur yang membangun cerita. Apa-apa saja unsur-unsur ini? Baik anak-anak, perhatikan ya nak. Yang pertama namanya adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah tokoh ini dia masih bisa dibagi atas beberapa yang ada disebut dengan protagonis adalah tokoh utama atau tokoh yang berperan baik dalam unsur cerita tersebut. Ini Ustazah singkat, hanya Ustazah buat dengan biasanya sebagai tokoh utama. Jadi kalau anak-anak misalkan dalam menonton atau dalam membaca sebuah cerita, ini pasti ada tokoh yang berperan banyak atau tokoh utama, itu ada disebut dengan protagonis. Antagonis ini, kalau ada tokoh yang baik, jangan kita sebut tokoh yang jahat, itu cukup kita sebut tokoh hanya saja mereka selalu bertentangan. Kemudian antagonis ini hanyalah sebagai tokoh pelengkap untuk melengkapi kesatuan keutuhan unsur-unsur cerita itu, baik itu adalah dalam berbentuk drama, dalam berbentuk kalian menonton kartun, atau dalam novel, atau dalam cerpen yang anak-anak baca. Baik, unsur berikutnya disebut dengan alur cerita. Alur ini adalah teknik penulis dalam menyampaikan pesan atau dalam menyampaikan kisah dalam cerita itu. Jadi ini alur ini adalah, boleh kita sebut bahasa sederhananya itu adalah jalan cerita. Bagaimana dia jalan ceritanya? Tapi kalau kita tuliskan di sini jangan kita buat jalan cerita, cukup kita sebut sebagai teknik penceritaan. Teknik penceritaan, alur. Alur ini bisa dibagi dua juga. Ada namanya maju. Kalau penulis itu menceritakan dari awal hingga akhir, memang kita dari membaca awal kisah ini pun sudah tahu beginilah latar belakang awalnya, kemudian ada nanti klimaksnya, kemudian ada lagi nanti teknik peleraiannya atau mengakhiri ceritanya. Kalau dia mundur, kadang-kadang teknik penulis ini adalah dia dari belakang dulu, dia dari belakang, kemudian sampai ke awal, bagaimana hasil akhirnya dulu diceritakan, kemudian sampai kepada mengawali latar belakang mengapa hal itu terjadi seperti itu. Nanti kita masuk ke contoh-contoh. Kemudian campuran, dalam campuran ini adalah itu kadang-kadang penulis maju mundur, dia kadang dia menjelaskan awal, kemudian nanti menayangkan akhir, kemudian ada muncul di tengah, seperti itu maju mundur. Baik, yang ketiga tema. Tema tidak sama dengan judul.
mendasarinya. Anak-anak, contoh yang paling gampang itu adalah seperti anak-anak semua, Ustazah yakin semua anak-anak di Indonesia tahu itu cerita bawang putih bawang merah. Itu judulnya bawang putih bawang merah, tapi kalau dikatakan apa temanya, pasti berbeda. Jangan dibuat temanya adalah bawang putih bawang merah, tidak. Judulnya bawang putih bawang merah, tapi temanya adalah pilih kasih antara perlakuan si ibu terhadap anak A, anak si A dan si B, seperti itulah dia. Jadi itu berbeda. Nanti kita masuk pada contoh-contoh yang lain, dan saja akan kasih cerita ke anak-anak. Anak-anak nanti akan saja minta menuliskan unsur-unsur cerita, pembangun cerita dari kisah yang akan Ustazah sampaikan nanti. Baik anak-anak, unsur cerita yang keempat adalah dalam cerita. Jadi karakter tokoh protagonis seperti apa? Karakter tokoh antagonis seperti apa? Karakter tokoh tritagonis seperti apa, itu kita jelaskan semuanya. Ada tokoh yang baik, apakah wataknya itu penyayang, apakah wataknya dia sombong, atau dia suka mencela, atau dia dermawan. Itu semua masuk dalam watak yang kita sebut dengan karakter tokoh. Selanjutnya yang kelima adalah latar. Latar ini adalah waktu dan tempat kapan terjadinya peristiwa itu, atau waktu dan tempat terjadinya peristiwa itu, dan dilengkapi satu lagi dengan situasi. Jadi latar ini terbagi tiga, yaitu ada tempat di mana terjadi peristiwa itu, misalnya di kota Madinah atau di hutan, itu namanya semua tempat lah, di taman, di sebuah kota atau di desa, itu namanya sebut tempat. Kemudian ada latar waktu. Waktu ini kapan terjadinya? Bisa jadi pada malam hari, pada siang hari, pagi hari, atau pada zaman dulu. Itu semua masuk pada latar waktu. Kemudian situasi. Situasi ini maksudnya adalah suasana. Bagaimana kisah kejadian itu? Apakah suasana, misalkan kalau ceritanya misalnya tentang perang yang berkecamuk, berarti suasananya itu seperti apa nak? Mencekam, atau seperti apa lagi? Suasananya itu penuh dengan ketakutan. Itu namanya suasana. Atau misalnya kisah itu adalah kisah kebahagiaan, misalnya bagaimana merayakan ulang tahun, atau bagaimana kita menghadiri sebuah undangan. Itu kan suasana bahagia, suasana yang happy, suasana yang menyenangkan. Itu namanya latar situasi. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Pesan atau pelajaran atau hikmah yang terkandung dalam cerita. Pesan yang terkandung maksudnya adalah setiap ada cerita kisah yang kita baca, baik itu bersifat positif, baik itu bersifat negatif, tapi itu ada makna, ada pesan, ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pembaca, yang akan menjadi pembelajaran bagi kita dari kisah-kisah yang disampaikan kita. Baik anak-anak, itu saja materi singkat yang saya sampaikan tentang unsur-unsur cerita pada hari ini. Dan sekarang Ustazah memberikan tagihan kepada anak-anak, memberikan tugas. Ustazah akan menceritakan sebuah kisah. Anak-anak simak semuanya, betul-betul dipahami. Dari sana nanti Ustazah meminta anak-anak menuliskan unsur-unsur cerita dari apa kisah yang Ustazah sampaikan. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan anak-anak tugas di rumah. Setelah menyimak pembelajaran kita tentang unsur-unsur cerita, sekarang Ustazah memberikan tugas anak-anak nanti tulis di selembar kertas tentang unsur-unsur cerita dari apa kisah yang Ustazah sampaikan.
6 unsur ini kalian isi dari setelah menyimak cerita yang saya sampaikan. Baik, ikuti ceritanya. Pada zaman Rasulullah, ada seorang anak yang sangat mencintai Nabi. Dia seorang pemuda berusia kira-kira 15 atau 16 tahun. Dia bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman ini, ustaznya tidak tulis namanya, nak, cukup anak-anak menyimak, nanti tuliskan sendiri. Sa'labah bin Abdurrahman ini begitu sangat mencintai Nabi, bahkan sampai dia tidur pun selalu di masjid Nabi. Kalau ditanya orang, ya Sa'labah, mengapa engkau tidur di situ? Kata Sa'labah, aku mau tidur di sini agar supaya ketika Nabi membuka pintu kamarnya keluar untuk melaksanakan sholat, aku duluan melihat Nabi daripada yang lain. Seperti itu. Dan Nabi pun senang dengan Sa'labah bin Abdurrahman. Nabi sering sekali mengutus Sa'labah ini untuk menyelesaikan hajat Nabi yang memang dirasa dia sanggup melaksanakannya. Suatu hari Sa'labah bin Abdurrahman diutus Nabi untuk pergi sampai keluar kota Madinah. Ada suatu hajatnya Nabi lah. Ya Sa'labah, pergilah ke tempat ini, ke sebuah tempat yang jauh dari kota Madinah. Jadi Sa'labah pun pergi. Dia setiap apa yang disuruh Nabi dia sangat senang melakukannya. Bahkan dia sumringah sampai wajahnya itu pun kelihatan kalau dia memang berbahagia mendapat tugas dari Nabi. Jadi dia pun pergi sampai ke tempat yang jauh, melewati gang-gang kecil di kota Madinah. Tiba-tiba dia menoleh ke sebuah rumah. Rumah itu yang memang terbuat dari bebatuan, tahu kan nak, rumah-rumahnya orang Arab. Rupanya pintunya terbuka, hanya ditutup kain gorden tipis, dan itu tersingkap, tertiup angin. Ketika Sa'labah menoleh tanpa sadar, dia menoleh ke sana, dia ternyata di dalam rumah itu langsung tembus ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu ada seorang wanita yang sedang mandi. Akhirnya Sa'labah pun astagfirullah, cuman sekali itu dia melihat kelihatan aurat perempuan, dan dia merasa sangat berdosa sekali. Sampai dia berkata, ya Allah, aku sangat malu kepadamu dan kepada Rasul. Apa yang harus kusampaikan kepada Nabi? Aku yang biasanya melihat wajah Nabi, mata ini juga sudah melihat hal yang engkau larang untuk kami lihat. Dia pun tidak berani kembali ke kota Madinah. Dia tidak berani berjumpa dengan Nabi. Akhirnya dia tidak kembali ke Madinah menemui Nabi, dan dia pun pergi terus ke arah mana dia yang sampai keluar kota Madinah lah, mana dia arah kaki melangkah, karena dia pada saat itu dia sudah merasa sangat sedih sekali dan dia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Sampailah sehari, 2 hari, 3 hari, dan selanjutnya Sa'labah bin Abdurrahman pun tidak kembali ke Madinah. Nabi mencari, wahai para sahabat, di manakah Sa'labah? Kata para sahabat, tidak tahu ya Nabi, tidak tahu ya Rasulullah. Hari kedua juga ditanya, tidak ada yang tahu. Hari ketiga seperti itu juga tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya Nabi mengutus Umar bin Khattab dan seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi untuk mencari keberadaan Sa'labah. Wahai Umar, wahai Salman, pergilah, carilah Sa'labah. Kalau ketemu bawa dia kemari. Mereka pun pergi sampai keluar kota Madinah, mencari-cari di manakah kira-kira berada Sa'labah. Akhirnya mereka tidak berhasil menemukan di hari pertama. Di hari selanjutnya mereka tak mencari. Akhirnya mereka sampai pada sebuah bukit, yang di bukit itu yang sangat sepi sekali, tidak ada kelihatan orang di sana. Ternyata ada seorang pengembala di sana. Kata Umar, wahai pengembala, apakah engkau melihat ada seorang anak di sini? Tidak ada tuan. Bagaimana ciri-cirinya? Dia anaknya sangat periang, badannya kurus. Tidak ada tuan. Saya tidak melihat siapa-siapa di sini. Tapi tunggu. Ada seorang anak yang sering naik ke atas bukit itu, tapi dia wajahnya tidak seperti yang Tuhan sampaikan. Dia wajahnya sering muram dan dia sering sekali menangis, tidak periang seperti yang Tuhan sampaikan. Kata Umar, boleh saya bertemu dengannya? Jangan, karena dia sangat pemalu dan dia tidak mau bertemu dengan manusia, dan dia hanya menangis saja di atas. Nanti sore dia akan turun kemari, dia hanya mengambil susu yang saya berikan.
setiap sore dia turun nak ngambil susu dari pengembala ini, kemudian dibawa lagi ke atas. Begitulah kerjanya. Jadi kata Umar, jadi bagaimana saya ingin melihatnya? Kalau begitu, Tuan, kamu bersembunyi di balik batu. Kalau dia turun nanti, akan saya tunjukkan. Tidak berapa lama Sa'labah pun turun. Dan memang betul, Umar terkejut. Karena memang itulah yang dicari. Itulah Sa'labah bin Abdurrahman, seorang pemuda yang cari Nabi yang sudah dari beberapa hari lalu tidak kelihatan dan tidak kembali ke kota Madinah. Kemudian Umar yang begitu mengintip dari balik batu, kemudian dia pun mendekat dan langsung menangkap Sa'labah, langsung memeluk dari belakang. Kata Sa'labah, ada apa ini? Siapa ini? Saya adalah Umar. Hah? Ada apa engkau kemari? Apakah sudah turun wahyu yang menyatakan bahwasanya aku sudah melakukan perbuatan yang buruk? Apakah sudah ketahuan perbuatan buruk ini kepada Nabi? Tidak, kata Rasul, kata Umar. Tidak, Nabi hanya menyuruhku untuk mencarimu kemari. Akhirnya Sa'labah pun dibawa, dan kata Allah dalam perjalanan dia sakit. Sa'labah sakit nah. Karena dia sakit di perjalanan menuju Madinah, dia tidak langsung diperjumpakan dengan Nabi, tapi dia dikembalikan kepada ibunya. Umar pun dan Salman melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah menemukan Sa'labah. Bagaimana keadaannya? Dia sakit ya Rasulullah. Apakah perlu kami bawa dia kemari? Karena dia sekarang sudah kami berikan kepada ibunya. Tidak, kata Nabi. Biar aku saja yang datang ke rumahnya. Akhirnya Nabi yang mendatangi Sa'labah itu. Datanglah Nabi ke rumah Sa'labah. Sesampai di sana, Nabi mengucap salam. Sa'labah pun terkejut. Akhirnya, dan dia tapi sangat lemah sekali karena dia sakit. Kata Rasulullah, ya Sa'labah, kemarilah. Dipangkulah Sa'labah ini nak, sampai kepala Sa'labah itu pun di pangkuan Nabi. Kata Sa'labah, ini kepala tidak layak berada di pangkuan ya Rasulullah. Dia pun menurunkan kepalanya lagi. Terus diangkat lagi sama Nabi, diturunkan lagi kepalanya sama Sa'labah. Kata Nabi, ya Sa'labah, ada apa dengan engkau? Mengapa engkau tidak bisa betah di pangkuanku? Ya Rasulullah, sungguhnya mata ini telah bermaksiat. Dan dia pun menceritakan kisahnya yang dialaminya di Madinah sehingga dia pergi beberapa hari yang lalu. Jadi apa yang kau inginkan sekarang? Ya Rasulullah, aku menginginkan agar engkau ridho kepadaku dan agar Allah mengampuni dosaku. Kata Rasulullah, ya Sa'labah, Allah sudah mengampuni dosamu dan aku ridho terhadapmu. Setelah berkata demikian, Sa'labah pun berkata, ya Rasulullah, di antara daging dan tulangku seperti ada semut yang berjalan. Kata Rasulullah, ya Sa'labah, itu berarti sebentar, tandanya sebentar lagi engkau akan meninggal. Itu berarti ruhmu akan keluar dari jasadmu. Dan setelah itu pun Sa'labah meninggal, disolatkan oleh Nabi, dimandikan oleh Nabi, dikafankan oleh Nabi, dan diantar ke makam oleh Nabi. Begitu mulianya nak, seorang pemuda yang mencintai Nabi yang bernama Sa'labah ini, seorang pemuda 15 tahun. Akhirnya dia pun diselenggarakan semua oleh Nabi. Bahkan anak-anak tahu, ketika Nabi mengantarkan jenazah Sa'labah ke pemakaman, Nabi jalannya sampai Jinjit nak, sampai Jinjit. Kata sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai jalan seperti kesusahan seperti itu? Padahal ini tempat cukup lapang. Kata Rasulullah, ya, aku melihat malaikat turun berduyun-duyun mengiringi jenazah Sa'labah. Sampai-sampai aku seperti tidak kebagian tempat. Begitulah mulianya Sa'labah. Akhirnya di akhir hayatnya, dia pun semuanya keperluan urusan fardu kifayahnya diselesaikan oleh Nabi SAW. Nah, itu saja kisah dari Ustazah. Videonya boleh kalian ulang lagi untuk menyimak apa isinya, supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ustazah sampaikan. Tokoh, siapa saja tokohnya? Dari Ustazah sampaikan itu, ada nak tokoh-tokoh yang protagonis, antagonis, antagonis. Kalau anak-anak tidak menemukan di sana ada tokoh yang bertentangan seperti antagonis, kosongkan. Tapi tokoh pelengkap ada, tokoh utama ada, kerjakan. Kemudian temanya itu tentang apa? Jangan nanti ada yang membuat temanya itu adalah kisah Sa'labah bin Abdurrahman, itu judul. Nah, kemudian temukanlah temanya sendiri. Watak, bagaimana watak tokohnya? Latar itu tadi ada 3, latar tempat, latar situasi, latar waktu. Di mana terjadinya? Kapan terjadinya?
bagaimana suasananya. Kemudian alur, bagaimana alur ini adalah menyangkut ustazah. Bagaimana ustazah menyampaikan cerita ini kepada anak-anak semuanya? Alur majukah, alur mundur, atau alur campuran? Yang terakhir amanat. Kira-kira amanat atau pesan atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Baik anak-anak, itu saja tagihan dari ustazah. Ustazah tunggu pekerjaan anak-anak semuanya. Di pertemuan yang akan datang Sabtu depan yang kita bertemu tatap muka, ustazah berharap anak-anak sudah membawa semuanya LKM dalam bentuk tugasnya, dalam bentuk yang sudah dikerjakan dan sudah jadi semuanya. Nanti ustazah. Baik anak-anak, itu saja penugasan dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.